Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romaulus Yahaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Ini hari terakhir di bulan November. Besok kita akan memasuki bulan Desember. Dan itulah bulan terakhir yang kita lewati, yang kita jalani di tahun 2024 ini. Luar biasa ya, 1 tahun hampir berlalu. Dan dalam 1 tahun yang telah hampir kita lewati ini, mari kita merenungkan pencapaian apa yang sudah kita dapatkan. Apa yang sudah kita pergumulkan dan kita perjuangkan. Jika masih ada di antara kita yang belum melakukan apa-apa, marilah kita berubah. Mari kita memulai hari ini juga untuk memulai melakukan hal-hal yang berguna. Jika kita sudah memulainya dan sedang melakukannya, teruslah penuh semangat untuk menuntaskannya. Sampai apa yang kita cita-citakan boleh tercapai dan kita mendapatkan kebahagiaan daripadanya. Saudara, hari ini mari kita lewati dengan penuh sukacita, penuh pengharapan di dalam Tuhan, dan terus semangat untuk melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati dan pikiran untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kita sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kita hari demi hari. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan. Dan kami di hari ini memasuki hari terakhir di bulan November dan esok kami akan memasuki bulan yang baru. Tuhan, kami bersyukur kalau sampai hari ini kami masih dapat bertahan dan kami masih dapat kekuatan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan selalu menyertai, menolong dan memberkati kami. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan, karena kami percaya hanya firman-Mu lah sumber kekuatan, sumber penghiburan, dan sumber hikmat bagi kami di dalam menjalani hari-hari hidup kami di dalam kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 30 November 2024 tertulis dalam kitab Maleakhi 4 ayat 2. Dalam bahasa Batak ada sedikit perbedaan ayatnya, yaitu Maleakhi tolu ayat 20. Saya akan membacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Alai bicar maanggo dihamu, aka nama kabiari guarhu mataniari ni hatigoran, mardongan abisaran dilinggom ni habongna. Gabe ruar mahamu, jala panihal ni halon, songon anak ni lobu, akan naruar sian bara. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hari Tuhan. Banyak orang yang mengartikan hari ini adalah hari Tuhan. Hari-hari kita adalah hari-hari yang harus hidup bersama dengan Tuhan. Dan tentu di dalam perikop kita pada hari ini, hari Tuhan juga adalah hari yang menjadi kepunyaan Tuhan itu sendiri. Di mana yang dimaksud di dalam kitab Maleakhi adalah hari Tuhan di mana Yesus Kristus datang untuk kedua kali. Tentu kedatangan Yesus untuk kedua kali berbeda dengan kedatangannya ketika Ia datang menjadi manusia di tengah-tengah dunia. Hari Tuhan, hari datangnya Yesus Kristus yang kedua kali adalah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bukankah itu yang kita katakan di dalam pengakuan iman percaya kita?
akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara-saudara, hari Tuhan adalah hari penghakiman, di mana di situ akan terjadi pemisahan antara orang-orang yang hidup di dalam Tuhan dengan orang-orang yang hidup di dalam kefasikan, hidup di dalam kemunafikan, hidup di dalam menuruti keinginan-keinginan daging semata-mata yang datang dari dunia. Hari ini kita belajar tentang firman Tuhan, bahwasanya segala sesuatu akan berakhir di bumi ini. Langit dan bumi ini akan berakhir. Kehidupan kita akan berakhir. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang telah kita pahami di dalam kehidupan, ketika hari Tuhan tiba, akan ada penghakiman. Yang salah harus mendapat hukuman. Jika tidak salah, maka dia tidak akan dihukum, bahkan diberikan hadiah. Sesungguhnya, hari penghakiman itu digambarkan seperti nyala api dalam perapian, di mana perapian ini ada dua fungsinya. Yang pertama adalah membinasakan yang jahat, membinasakan yang berdosa, dan satu lagi memurnikan kehidupan manusia. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan akan mengalami pemurnian, akan dipulihkan, dibenarkan terus, dan akan beroleh kekekalan. Tetapi orang yang terus hidup di dalam dosa, menikmati segala hawa nafsu dunia, maka dialah yang akan masuk ke dalam perapian kekal dan mati untuk selama-lamanya. Hari ini kita mendapatkan firman Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Bagi kamu yang takut akan namaku. Di sini namaku huruf besar kunya, berarti berbicara tentang Tuhan. Nah, setiap orang yang takut akan Tuhan, baginya akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Akan datang surya kebenaran. Sama seperti matahari. Matahari tidak pernah terlambat, dia akan datang pada waktunya. Demikian jugalah Yesus Kristus, Sang Surya kebenaran, akan datang pada waktunya. Oleh sebab itu orang-orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan, Yesus Kristus yang adalah sumber kesembuhan, sumber keselamatan, menjadi bagian yang hidup di dalam kehidupannya. Dan setiap orang yang hidup bersama-sama dengan Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran, ketika hari Tuhan tiba digambarkan seperti di dalam renungan kita, akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kekangan, tapi ada kebebasan, kebahagiaan yang kekal selamanya. Saudara-saudara, mari kita menjalani hidup ini di dalam takut akan Tuhan. Mari kita terus mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Percayalah, ketika kita berjuang di tengah-tengah kehidupan dan kita terus teguh mempertahankan iman, Tuhan akan berpihak kepada kita. Bagi kita akan terbit surya kebenaran, yaitu akan datang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang menyelamatkan kehidupan kita dan membawa kita hidup kekal selama-lamanya di sorga yang baka. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji-janji indah, janji-janji baik yang Tuhan beri bagi kami. Dan kami percaya Engkau tidak akan pernah mengingkari janji. Engkau akan menggenapinya dalam kehidupan kami. Karena itu, biarlah kami tetap setia, kami tetap percaya di dalam kehidupan. Sesulit apapun kehidupan kami, seberat apapun langkah hidup kami, tolong kami Tuhan untuk tetap setia percaya kepadamu dan melekatkan hati kami, meletakkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dan segala pekerjaan kami, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.